Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati jami khulafa rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati awlatala masyariki ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila hadrati Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami madahibil arba wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Sunat al-Baghdadi wa ila hadrati jami masasi tambak beras wa khususan ila hadrati khususan ila hadrati Mbah Wahab Basbunga, Mbah Hamid, Mbah Fatah, Mbah Utsman, Mbah Soleh, Mbah Siha wa ila hadrati masasi Tebuirang wa ila hadrati masasi Denanyar wa ila hadrati masasi Sirajoso wa ila hadrati masasi Al-Mimbar wa ila hadrati masasi Denanyar wa ila hadrati masasi Miftahul Fala wa ila hadrati Jami Ustadi wa Asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhari Jamal Ke Idris Jamaluddin Ahmad Ke Mustaqim Ke Salahuddin Ke Jalil wa khususan wa ila hadrati Jami Musannifil Kutub alladzi qara'na kitabahum wa ila hadrat kutubahum wa ila hadrati jami ustadi wa ila hadrati jami talamidi fi hadil ma'ad wa khususan ila hadrati alladzina man sami'a hadihi dirasah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati nafas wa ila hadrati Kiai Dailam Yusuf wa usulihi wa furuhi. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likul lihaulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka
antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini saya akan membahas atau kita akan mempelajari tentang wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali dalam kitab Washayatul Mustafa. Jadi kalau malam nanti Bulughul Maram dan kalau pagi Washayatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, masa faro ahadun, masa faro ora lungo sopo ahadun wong siji, tolibal harami hale kang nyupri haram, atau tolibal harami hale nyupri haram, masyian hale lumaku, ila kanak angin kejaba ana sapa asyaitonu setan iku qarinahu ngancani man. Wala raqiban lan ora nunggang atau menaiki kendaraan sapa man. Ila kanak angin kejaba ana sapa man iku ila kanak angin kejaba ana sapa setan iku radifahu kang jadi pengawali atau pasukane. Wala jama'alan ora jima sapa ahadun wong siji. Oke. Wala jama'alan orang ngumpulake, Jadi kalau dalam fikih kebiasaan jamaah itu jima. Ini di dalam akhlak. Jamaah ternyata mengumpulkan. Ya arti maknanya memang kumpul. Makna dohirnya. Wala jama'alan orang ngumpulake sapa ahadun wong siji malan ing bondo haraman kang haram. Ila akalahu angin kejaba mangan hu ing mal sapa syaitanu setan. Wala nasiyalan ora lali sapa ahadun wong siji ismung wahi ing arane Allah taala maha luhur sapa Allah indal jimai ing dalam nalikane jima. Jima itu hubungan intim. Kalau tadi jamaah tadi saya sempat katakan jima itu salah. Makna aslinya yang dipakai yakni kumpul. Kalau yang di bawah indal jimai itu jima hubungan intim. Ila syarakahu angin kejaba nyekutoni hu ing ahad sapa asyaitonu setan. Apa asyaitonu setan fi waladihi ing dalem anake ahad. Wadzalika utawi mengkono-mengkono syarika syaitan fi waladihi iku qauluhu dawune Allah taala maha luhur sapa Allah wa syarikum fi amwali wa auladi wa idhum. Dawune Allah wa syarikhum lan nyekutani sapa sirahum ing setan fil amwali ing dalem bondo wa auladi lan anak. Wa iduhum lan janjeni sapa setan
atau nasihat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali selanjutnya adalah masa faro ahadun tolibal harami masyan ilakana syaitonu korinahu. Seseorang yang mencari harta haram, mencari makanan haram, dia ketika berjalan menuju perkara haram tersebut, tidaklah dia berjalan sendirian, melainkan ada temannya. Temannya adalah setan. Jadi orang yang mencari perkara haram pasti ditemani oleh setan. Wong-wong sing arep korupsi, orang-orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi, orang-orang yang akan melakukan tindak pidana penjambretan, perampokan, penculikan, dan lain sebagainya, itu tidak mereka berjalan sendiri di perjalanan mereka, melainkan mereka ditemani oleh setan. Sehingga kalau kita lihat orang yang jambret itu, lihat begal-begal itu, betapa mereka berani mengambil resiko, tidak mikir nanti akan ditangkap oleh polisi, tidak nanti takut ditangkap oleh masyarakat kemudian digebuki, nggak mikir itu. Karena apa? Sudah dikuasai oleh setan. Karena teman mereka dalam perjalanan menuju perkara haram tersebut, mereka ditemani oleh setan, dipengaruhi oleh setan, dibisiki oleh setan, sehingga berani semuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, wahai Sayyidina Ali, seseorang yang mencari perkara haram, ketika dia berjalan menuju perkara haram tersebut, tidaklah dia sendirian, melainkan ia ditemani oleh setan. Itu nasihat pertama oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah wala rokiban ilakana rodifahu. Andai kata orang yang mencari perkara haram tadi, perampok dan lain sebagainya tadi itu tidak berjalan menuju perkara yang dia tuju, yakni perkara haram, tapi menggunakan kendaraan, maka setan akan menjadi pengawalnya. Setan akan menjadi pengawalnya, mungkin berjalan, mungkin mengikuti kendaraannya. Tapi tetap sekali lagi akan menyebabkan orang ini berani mengambil tindakan yang tidak sebaiknya dilakukan itu. Wala jama'a ahadun mala haraman ila akalahu syaitan. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan, berupa pembegalan, berupa penculikan, berupa nyolong tadi atau korupsi, setelah mendapatkan perkara itu, tidaklah dimakan oleh orang tersebut, perkara haram tersebut, kecuali dimakan oleh setan, dalam tanda kutip. Jadi kalau seandainya secara dohir si pelaku dan anaknya dan keluarganya dan orang lain memakan perkara haram hasil colongan, hasil culikan, hasil korupsi, pada hakikatnya mereka adalah setan. Jadi di sini disebutkan la jama'a hadun malan haraman ila akalau syaitan. Jadi dia seolah-olah mengumpulkan harta perkara haram itu, ya, tapi sebetulnya tidak. Perkara haram tersebut dimakan oleh setan. Tadi saya katakan kalau seandainya yang makan itu adalah pelakunya atau keluarganya, hakikatnya adalah setan. Wala nasiya ahadun ismullahi ta'ala indal jima'i ila syarakahu syaitan. Dan ketika pada saat ia melakukan hubungan intim, dia pasti lupa akan menyebut asma Allah sebelum berjima. Sehingga ketika dia lupa, ketika berjima atau berhubungan intim dengan istrinya, di situ menyebut nama Allah. Ketika dia lupa ketika hubungan intim dengan istrinya untuk menyebut nama Allah, maka disitulah
setan akan bersekutu untuk melakukan hubungan intim antara si pengkorupsi, pembegal, ya, melakukan hubungan intim dengan istrinya, yakni join gitu. Bareng-bareng jimai istrinya sama setan itu tadi. Maka yang terjadi adalah betul para kiai berpendapat ketika seseorang memberikan sesuatu yang haram kepada anaknya, maka anak itu akan jadi nakal. Karena apa? Hasil daripada hubungan intim tadi itu ternyata bukan orang itu saja yang ikut hubungan intim dengan istrinya, melainkan setan ikut juga di dalamnya. Sehingga anaknya anak join dengan setan. Wadzalika qauluhu ta'ala, ikutnya setan berjima pada istri orang yang suka nyolong tersebut itu adalah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah dalam sebuah surat dan ayat, wasyarikhum fi amwali wa auladihim wa'idhum. Mereka orang-orang yang memiliki harta dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak sepatutnya, maka sesungguhnya mereka itu bersekutu ya dengan setan terhadap harta-harta mereka, terhadap anak-anak mereka. Jadi harta mereka itu bukan murni harta mereka, tapi sekutu atau kongsi dari harta yang dikongsi oleh dia dan setan. Begitu juga anaknya. Anaknya itu bukan anak murni, tapi juga disekutukan dengan setan, join dengan setan. Ya Ali, nasihat selanjutnya. Ya Ali, wahai Ali, layak balu orang terima sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah salatan ing salat bila wudu'en kelawan tanpa wudu wala sedekah lan sedekah minal haram saking perkara haram. Wahai Sayyidina Ali, Allah tidak akan menerima salat ketika salat itu tidak diawali dengan wudu. Jadi kalau dalam fikih wudu itu merupakan syarat sah. Syarat sah itu adalah syarat yang menjadikan satu ibadah menjadi sah. Nah, wudu itu bukan rukun. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun itu sesuatu yang ada dalam rangkaian, sesuatu yang wajib ada dalam rangkaian satu ibadah. Itu rukun. Seperti takbiratul ihram kalau dalam sholat, seperti baca al-fatihah kalau dalam sholat, ruku, i'tidal dan lain sebagainya, tumakninah dan lain sebagainya, yang ada 17 itu dalam sholat. Nah sementara syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan tapi di luar ibadah. Nah wudhu itu dilakukan di luar ibadah. Sebelum ibadah kita wudhu. Nah itu yang disebut dengan syarat. Nah orang yang melakukan sholat tanpa wudhu tidak dianggap sholatnya, tidak diterima sholatnya, karena syarat sah daripada sholat adalah wudhu. Kemudian Allah katakan kemudian Nabi katakan wala shadaqatan minal haram. Tidak dikatakan orang itu bersedekah jika sesuatu yang disedekahkan adalah sesuatu yang haram. Kayaknya dia memberi tapi sebetulnya tidak dianggap sebagai satu pemberian yang punya kualitas pahala. Itu kalau kita bersedekah dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu bisa lidati, bisa lisababi, ya, bisa li khairihi, itu dalam tanda kutip itu lidati dan li khairihi. Kalau lidati perkara itu memang sudah haram atau najis sehingga tidak diperkenankan untuk diberikan, untuk diperjualbelikan dan lain sebagainya. Li khairihi, haram li khairihi itu adalah haram yang karena mungkin sebab cara mendapatkannya haram, mungkin sebab dan lain sebagainya. Ini adalah haram li khairihi. Keduanya ketika barang itu disodahkokan,
Ketika barang itu disodakokan dalam keadaan najis atau dalam keadaan sebabnya caranya mendapatkannya salah, itu tidak dianggap sodako. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dini. La yazalu ora lingsir sopal mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalam tambahan fitini ing dalam agamane mukmin malam yakul selagine ora mangan sapa mukmin al harama ing perkara haram. Sesuatu keimanan yang ada pada diri orang mukmin itu terus akan menambah dalam keimanan selagi dia tidak memakan perkara haram. Jadi perkara haram ini sangat berpengaruh terhadap keimanan, terhadap kecerdasan, baik kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Dulu ketika saya di pondok, Yai selalu menasehati, Yai selalu mendengungkan, man tarokal haram nalal halal. Orang yang meninggalkan perkara haram akan mendapatkan perkara halal. Agar ini disebutkan terus menerus agar memotivasi kami agar kami tidak memakan perkara haram. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau kita makan perkara haram, ilmu itu tidak akan nempel pada diri kita. Ilmu itu tidak akan mau nempel ke diri kita karena ilmu itu cahaya. Sementara cahaya itu tidak mau berada di tempat yang kotor. Dan kita ini adalah kalau kita makan perkara haram, kita ada di tempat kita ditempati sesuatu yang kotor, yakni sesuatu yang haram itu. Dalam sebuah hadis jelas, man nabata min haramin fanaru aula. Bahkan tubuh kita ini kalau kita mengkonsumsi perkara haram, maka darah kita, daging kita, tulang kita, bahkan getah bening kita, darah bening kita dan lain sebagainya itu akan tumbuh dari perkara yang haram. Cara menobatinya susah karena sudah menjadi tulang, daging, darah. Orang terdahulu kalau menobati perkara haram yang dimakannya, dia puasa sampai puluhan tahun sampai tulangnya nampak, sampai dagingnya tidak ada. Itu susah. Jadi kalau dosa yang paling susah kalau kita lihat itu adalah yang tobatnya paling susah adalah sesuatu makanan yang kita asup atau kita makan, namun satu makanan tersebut dari perkara haram. Ini susah untuk menobatinya. Selain kita harus minta maaf kepada Allah, kita harus minta maaf kepada orangnya yang kita ambil perkara tersebut. Maka tadi dikatakan, orang itu tidak akan turun keimanannya kalau seandainya dia tidak makan perkara haram. Tapi kalau dia makan perkara haram, cepat turun itu keimanannya. Akan turun keimanannya, akan turun ketaatannya, akan turun kecerdasan intelektualnya. Jadi jangan pernah makan perkara haram. Kemarin sudah disebutkan al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabbihatun, itu sudah dijelaskan. Jadi nanti orang yang memakan perkara haram kemarin sudah dijelaskan, orang yang memakan perkara halal